pertama-tama kita perlu tahu ya, komunikasi itu kan ada kelompok-kelompok gitu. Yang pertama kelompok yang di masa mungkin banyak orang, biasanya saya melakukan KIE atau penyuluhan di masyarakat, mungkin di kantor desa gitu, mungkin pas ada acara posyandu lansia, posyandu balita yang mengumpulkan banyak orang. Terus kemudian ada posyandu yang komunikasi konseling yang di kelompok Mbak, misalnya kelompok pada ibu kelas ibu hamil misalnya, kemudian pas waktu ada lansia gitu, kita lakukan penyuluhan kelompok itu, kemudian bisa di pemberian KIA secara individu misalnya ya pas ada pasien seperti itu Mbak. Dari KIE mungkin atau dengan motivasi yang Ibu berikan, itu kan mungkin di sisi lain ada beberapa hal yang bisa mengganggu kenyamanan dari pasien ya Bu, atau mungkin dari kelompok yang diberikan KIE tadi ya. Nah itu bagaimana sih cara Ibu untuk mengatasi atau memberikan kenyamanan saat memberikan KIE ataupun pelayanan? Ya, jadi yang pertama kita harus jangan lupa memberikan salam kepada orang yang mau kita kasihkan KIE ya Mbak. Senyum terutama, jangan ngedut ya Mbak ya. Kemudian memperlakukan pasien itu dengan sopan, baik dan ramah. Yang selanjutnya kita tidak boleh memandang status orang. Nah misalnya kalau sama yang ekonominya baik kita bersikap ramah, kalau bagi orang yang kurang mampu kita memperlakukan dengan kurang sopan seperti itu ya. Kita harus memberikan penghargaan yang sama, memperlakukan pasien itu dengan sama ya. Kemudian kita harus menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh pasien. Misalnya kalau di sini yang menggunakan bahasa Jawa. Oke. Kemudian kita kita kalau memberikan KIE harus menatap orang yang kita ajak bicara, nggak boleh sambil kita memberikan KIE kok kita terus sambil lihat HP, main HP, itu kan kurang nyaman ya Mbak. Untuk itu harus diperlakukan secara baik. Kemudian biasanya yang menggunakan alat peraga Mbak kita, misalnya kalau kita melakukan penyuluhan KB kita menggunakan alat peraga, KB, lembar balik, apa itu ya. Kemudian menyesuaikan apa yang materi yang kita berikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Oke, mungkin ada lagi Mbak. Iya, menurut Ibu kenapa sih komunikasi itu penting dalam pelayanan Ibu sehari-hari? Oh gitu, ya sangat penting Mbak. Nanti kan kita untuk membangun kepercayaan dengan pasien, dengan orang masyarakat itu kan harus ada komunikasi ya Mbak. Kalau tidak ada komunikasi mana mungkin orang akan percaya sama kita. Jadi sangat penting ya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan percayakan kita akan mudah untuk memberikan nasihat atau penyuluhan tentang kesehatan sehingga mereka bisa merubah perilaku dari yang kurang baik menjadi lebih baik begitu Mbak. Nah, dari komunikasi tersebut mungkin ada beberapa orang yang bisa menangkap secara cepat dan mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu paham dengan yang kita jelaskan ya Bu. Nah itu faktor apa saja sih yang bisa menghambat Ibu saat memberikan pelayanan ataupun KIE kepada pasien? Biasanya itu banyak orang terutama yang masih muda-muda itu malu ya Mbak untuk mengungkapkan masalah yang ada di mereka. Misalnya jadi kita harus pintar-pintar untuk menggali permasalahan apa yang mereka sedang hadapi dan butuh dikonsulkan ke kita. Jadi biasanya lebih ke malu. Kemudian kalau orang tua biasanya lebih ke cenderung bahasa. Terus kemudian kadang orang tua kan biasanya pendengarannya sudah menurun ya Mbak. Jadi seperti itu ya yang biasanya menjadi hambatan di sini. Ya, kemudian bagaimana sih caranya Ibu untuk mengetahui apakah pasien Ibu atau audien Ibu itu sudah paham mengenai penjelasan yang Ibu berikan?
Gitu. Kalau saya biasanya triknya saya tanya dulu sudah paham atau belum Bu gitu. Kemudian kalau sudah gitu kita nggak boleh langsung percaya sudah, oh iya sudah. Kita harus memberikan umpan balik dengan menanyakan apa yang kita jelaskan tadi. Mbak, coba jangan jelaskan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Kalau dia benar-benar bisa menjelaskan berarti sudah paham. Tapi kalau masih bingung gitu ya kita bantu menjelaskan ulang. Okay. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Bu, mungkin ada tips atau trik dari Ibu supaya kita bisa memberikan atau melakukan komunikasi yang baik kepada pasien. Ya, yang pertama itu tadi ya Mbak, harus membangun kepercayaan dengan bersikap ramah, tidak membeda-bedakan status ekonomi yang ada di masyarakat atau pasien-pasien kita. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah diterima, okay? Terus kemudian lebih ke pokoknya harus enjoy lah sama pasien itu, jadi nggak bersikap kaku, terus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka saja, jangan menggunakan pertanyaan tertutup ya Mbak kalau komunikasi. Kalau tips dari saya seperti itu Mbak. Okay. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah membantu. Semoga untuk jawaban dari Ibu bisa saya gunakan dan bermanfaat juga bagi kita semua. Terima kasih ya Bu. Sami-sami.